wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang inovasi pelipatan dan faktor bilangan, yang mana akan dijelaskan oleh Ibu Putu Suko Ardiana. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang kelipatan dan faktor bilangan. Baik, di sini metode yang saya gunakan adalah metode papan bilangan. Yang A, kelipatan dan faktor bilangan. Yang pertama, bilangan ganjil dan bilangan genap. Pertama, membahas tentang definisi 5.1. 1. Bilangan ganjil tidak dapat habis dibagi kecuali dengan bilangan itu sendiri. Sedangkan untuk yang kedua, bilangan genap. Bilangan genap ini bisa habis dibagi berapapun, dan itu disebut dengan bilangan genap. Oke, baik, di sini saya akan mencontohkan. Oke, bilangan 1 ini termasuk bilangan ganjil karena hanya bisa dibagi 1. Juga bilangan 3, bilangan 5, bilangan 7, bilangan 9. Dan kelima bilangan ini termasuk juga dengan bilangan ganjil. Untuk contoh yang kedua, contoh bilangan genap. Nah, untuk mengetahuinya, kita ambil saja angka 2 kelipatannya. 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, masih banyak sebenarnya di sini terdapat bilangan ganjil dan genap, tetapi saya hanya mencontohkan tentang 5 bilangan saja. Adapun rumus dari bilangan ganjil, contohnya, misal ya, rumusnya 2 kali 2 ditambah 1. Nah, itu termasuk rumus dari bilangan ganjil. Nah, untuk bilangan genapnya, yaitu itu tidak perlu ditambah 1 lagi, jadi tinggal 2 kali 2. Nah, itu termasuk sudah bilangan genap. Nah, seperti itu penjelasannya. Jadi, pembelajarannya, media ini dapat digunakan untuk menanamkan konsep bilangan ganjil dan bilangan genap. Nah, untuk metode ini sangat mudah dijelaskan untuk anak usia dini seperti SD dan juga SMP. Nah, dengan mempelajari ini tidak membuat siswa atau anak-anak berpikir berat dalam mengerjakan suatu hal karena anak-anak sudah mengetahui dari sini. Jadi intinya inovasi ini hanya dapat memudahkan dan bukan untuk mempersulit ya. Oke, baik. Untuk yang B, membahas tentang sifat bilangan ganjil. Sifatnya yaitu kalau bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil itu hasilnya akan genap. Nah, kenapa bisa begitu? Misal ini ya, misalnya angka 3 ini kan termasuk bilangan ganjil, angka 7 ini termasuk bilangan ganjil. Nah, kalau ditambah akan hasilnya 10. Nah, 10 ini kan termasuk bilangan genap. Nah, dengan itu rumus bilangan ganjil ini terbukti karena bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil hasilnya akan genap. Tetapi ini juga tidak berlaku dengan bilangan genap ya. Misal 2 ditambah 4. Nah, hasilnya tetap bilangan genap di bilangan ganjil karena bilangan genap ditambah bilangan genap itu hasilnya akan tetap genap dan tidak bisa berubah menjadi ganjil. Nah, itu penjelasannya untuk sifat bilangan ganjil dan genap. Untuk pembelajaran teorema 5.1, di sini membahas tentang misal
Baik, di sini saya akan membahas tentang teorema 5.1, yaitu dua bilangan ganjil sama dengan bilangan genap. Baik, untuk contohnya ini 2 akar 2 plus 1. Untuk yang Q 2 akar 2 plus 1 juga ya. Jadi kita ditambahkan dulu ini, P plus Q sama dengan 2 akar 2 plus 1 plus 2 akar 2 plus 1. Jadi hasilnya 2 akar 2 plus 2 akar 2 plus 1 sama dengan 2 plus 2 plus 2 plus 1. Hasilnya akan 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi teorema ini terbukti ya, karena dua bilangan ganjil dikali bilangan ganjil itu hasilnya akan genap. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teorema 5.2 yang contohnya dua bilangan ganjil kalau dikali maka hasilnya adalah tetap bilangan ganjil ya. Nah, ini juga contohnya 5 dikali 5 ini kan termasuk bilangan ganjil, maka hasilnya 25. Dan 25 ini juga bilangan ganjil. Contoh yang kedua, 3 kuadrat ini juga kan bilangan ganjil, maka 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi teorema ini terbukti teman-teman. Untuk yang nomor 2 ini, baik, di sini saya akan membahas tentang kelipatan bilangan. Nah, gimana sih cara biar mudah tuh dipahami tentang kelipatan bilangan? Nah, dengan menggunakan metode ini ya, papan bilangan. Jadi kita ambil dulu nih ya kelipatannya. Contoh kelipatan 2. Nah, nanti kita ambil juga di sini kelipatan 2-nya. Nah, kelipatan 2 itu terdiri dari angka 4, angka 6, angka 8, angka 10, dan seterusnya. Sebenarnya masih banyak sebenarnya kelipatan 2 ini, tapi saya hanya mencontohkan 5 saja. Dan kalau ingin lebih jelasnya, tinggal lihat di sini aja kelipatan 2-nya, seperti 12, 14, 16, 18, 20, dan 22, dan seterusnya sampai angka 50 ini ya. Bagi sini ada juga contohnya ya. Misal 12 sama dengan kelipatan dari 3. Mengapa bisa begitu? Nah, kita lihat di sini dulu. Nah, 12 itu sama dengan 4 dikali 3. Jadi 3 dikali 4 itu termasuk kelipatan 3. Contoh lain lagi, 12 sama dengan kelipatan dari 6. Sama dengan, nah ini kasih dulu angkanya. Sekarang 2 dikali 6. Nah, dengan begitu hasilnya terbukti ya. Jadi 12 ini juga termasuk kelipatan 6. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari definisi 5.3, contohnya angka 12. Nah, 12 ini adalah kelipatan dari 3 karena angka 12 ini habisnya dibagi 3, bisa juga dibagi 4. Nah, ini contohnya 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi definisi ini ya terbukti ya. Jadi saya akan memberikan contoh sekali lagi untuk kelipatan bilangan. Gimana sih cara gampangnya kalau misalnya dengan metode ini belum paham? Jadi cara menentukannya sangat gampang. Jadi kita tinggal menggunakan perkalian aja ya. Contoh 7 kali 1 sama dengan 7, 7 kali 2 sama dengan 14, 7 kali 3 sama dengan 21, 7 kali 4 28, 7 kali 5
35. Nah, dengan begitu sangat mudah untuk dipahami. Dan kita juga lebih mudah dalam mencarinya di sini ya. Contohnya kelipatan dari 7, angka 7, angka 14, angka 21, angka 28, angka dan angka 35. Nah, sangat mudah kan inovasi ini? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor bilangan. Sebelum kita menentukan faktor bilangan dari suatu bilangan, kita harus mempelajari terlebih dahulu bilangan yang habis dibagi 2, 4, 5, 6. Nah, jadi saya akan langsung saja memberikan contohnya ya. Contohnya faktor bilangan dari 4, 6, 14, dan 26. Nah, semua bilangan ini termasuk dia habis dibagi 2. Dibagi 2. Nah, 4 juga bisa habis dibagi 2, 6 juga bisa habis dibagi 2, 14 juga habis dibagi 2, 26 juga ini habis dibagi 2. Caranya kita ambil di sini, kalau umpamanya agak susah memahaminya, ambil di sini angka 4, 6, 14 dan 26. Jadi kita nggak akan sulit ya mencari faktor bilangannya, atau bisa juga menggunakan cara lain ya biar simpel. Kelipatan dari 12, 27, 135, 1341. Cara menentukannya, nah ini termasuk kelipatan 3 ya. Kalau ini kelipatan 2. Caranya kita ditambahkan dulu ini angka-angkanya. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi ini termasuk kelipatan 3. 2 ditambah 7 sama dengan 9. Ini juga termasuk kelipatan 3. Sama ya, ditambah-tambah aja angkanya. 1 plus 35 plus 5 sama dengan, nah ini ditambah dulu ya, jadi 9 sama 1 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 1 plus 3 plus 4 plus 1 sama dengan, hasilnya juga 9 ya. Jadi bilangan ini sangat mudah dipahami. Jadi hasilnya ini kelipatannya 3. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, baik, di sini saya akan membahas tentang contoh dari definisi 5.4. Nah, pengertiannya, bilangan asli A itu disebut sebagai faktor dari bilangan asli B jika A habis dibagi B. Contohnya ada 2 sama dengan ada faktor dari 6. Faktor dari 6. Sebab, nah, kenapa faktor dari 6 ini habis dibagi 2?
Nah, kenapa faktor dari 2 ini habis dibagi 6? Karena Faktor contoh dari definisi 5.4 ini adalah untuk yang pertama 2 adalah faktor dari 6. Faktor dari 6. Sebab ini 2 faktornya habis dibagi 6. Sebagai contoh lain lagi, nah ini faktor dari, dan contoh satu lagi ini ya, faktor dari 48. Nah, terdiri dari 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48. Nah, kenapa sih bisa bilangan ini menjadi faktornya? Kita juga bisa menggunakan metode papan bilangan ini. Nah, kita cari aja ini angka-angkanya di sini. Yang pertama itu angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 6, angka 8, angka 12, angka 16, angka 24, dan bilangan tadi angka 48. Jadi kalau mau lebih gampang tinggal kalikan ini ya, 1 kali 48, 2 kali 24, 48, 3 kali 16, 48, 4 kali 12, 48, dan yang terakhir 6 kali 8 adalah 48. Jadi faktor 48 ini adalah terdiri dari 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48 itu sendiri. Jadi cukup simpel untuk menggunakan metode ini. Jadi gitu penjelasannya. Nah, tadi kan sudah membahas kegiatan belajar 1. Baik, sekarang untuk kegiatan belajar 2-nya yang membahas tentang tentang persekutuan, faktor persekutuan, dan bilangan prima. Nah, untuk mengawali kegiatan belajar 2 ini, saya akan membahas tentang untuk yang A ini, kelipatan persekutuan 2 bilangan. Mulai materi. Udah. Sebelum memulai materinya ini, kita harus menentukan dulu tujuannya. Nah, untuk yang pertama ini, tentukan kelipatan bilangan. Yang pertama secara beruntun mulai dari kelipatan yang paling kecil. Untuk yang kedua, tentukan kelipatan yang kedua secara beruntun dan mulai dari yang paling kecil. Untuk yang ketiga, dan untuk yang ketiga ini, pilih bilangan yang sama dari 2 kelompok tadi dan diurutkan juga dari yang terkecil ya. Baik, tanpa lama-lama kita langsung saja ya untuk penjelasannya, untuk mempersingkat waktu. Sebagai contoh, nah di sini saya akan mencontohkan gimana sih cara mencari kelipatan persekutuan dari 2 bilangan. Contoh simpelnya, 1. Kelipatan dari, contohnya yaitu 1 ini ya, kelipatan dari 4 dan 6 sama dengan, kita kalikan 2 ini aja ya langsung. Nah, kelipatan dari 4 ini terdiri dari 8, 12,
20, 24, 28. Kelipatan dari 4 ini terdiri dari yang terkecil, contohnya 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, dan 36. Untuk mempermudah dikit ya. Sedangkan untuk kelipatannya dari 6 ini, yang pertama 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, dan 52. Nah, kita kan sudah menemukan ini kelipatan dari 4 dan 6-nya ini. Gimana sih cara mencari kelipatan persekutuannya? Nah, caranya itu sangatlah simpel. Nah, kita tinggal cari aja ini bilangannya yang sama. Contoh ini sama. Nah, kelipatan dari 4 ini kan 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, dan 36. Sedangkan untuk kelipatannya 6 ini terdiri dari 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, dan 54. Jadi step yang terakhir ini gimana sih cara mencarinya? Nah, cukup simpel teman-teman. Jadi kita cari aja ini bilangan yang sama antara kelipatan 4 dan 6 ini. Nah, bilangan yang sama itu yang dibulatkan ini terdiri dari 12, 24, dan 36. Jadi kita tinggal cari aja kelipatannya, lalu cari juga bilangan yang sama. Nah, seperti itu. Jadi untuk masalah kelipatan persekutuan dua bilangan ini udah clear ya kawan-kawan. Cukup simpel, cari aja bilangan yang sama dan itu termasuk kelipatan persekutuannya. 4, 8, 12, 4, 12, 16, 20, 24, 28, 32, dan 36. Jadi kita tinggal cari aja ya bilangan yang sama sesuai dengan di papan tulis ini. Nah, karena bilangannya yang sama itu 12, 24, 36. Jadi kelipatan dari 6 ini 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. Jadi caranya cukup simpel ya. Tinggalkan di sini aja yang kelipatan 12. Kalau yang bukan kelipatannya 12, kita taruh di sini. Nah, 12, 18 ini juga kita taruh di sini. 24 juga kita taruh di sini. 30 juga taruh di sini ya. 42 juga taruh di sini. Dan 48. Jadi cukup simpel ya. Nah, bilangan yang ketiga ini adalah merupakan kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 karena bilangannya ini sama dengan di sini ya kawan-kawan. Jadi cukup simpel. Atau kalau mau lebih mudah lagi, tinggal dikalikan aja. Misal 12 dikali 1 sama dengan 12,
kedua lagi 12 dikali 2, ini kan hasilnya 24. 12 kali 3 36, dan seterusnya. Bisa juga sebenarnya tak terhingga sih, bisa juga 48 jadinya, bisa juga 60, dan seterusnya. Kita tinggal kalikan aja angka 12-nya, seperti 12 kali 1 12, 12 kali 2 24, 12 kali 3 36, dan 12 kali 4 48. Nah, yaitu faktor persekutuan dua bilangan. Apa sih yang dimaksudkan? Bagaimana cara mencari faktor persekutuan dua bilangan? Yaitu dapat dilakukan dengan menentukan faktor masing-masing bilangan tersebut, kemudian diidentifikasi mana yang sama. Contohnya, faktor persekutuan dari 12 dan 15 yaitu dengan cara dicari dulu faktorisasi dari 12 dan 15-nya. 12-nya yaitu angka berapa sih yang dikalikan akan menghasilkan 12? Angka apa saja? Contohnya ada angka 1. 1 dikali berapa yang hasilnya 12? 12. Lalu ada angka 2. 2 itu dikali dengan angka berapa yang hasilnya menghasilkan angka 12? Yaitu angka 6. Selanjutnya ada angka 3. 3 dikali berapa yang menghasilkan angka 12? Yaitu 4. Lalu faktor persekutuan dari 15 atau faktor dari faktorisasi dari 15 yaitu 1 dikali 15, 1 dikali 15 sama dengan 15. Lalu ada lagi angka 2. 1 dikali 15 sama dengan 15. Lalu ada angka 3 yang jika dikalikan dengan angka 5 akan menghasilkan 15. Di sini cukup karena jika 4 itu tidak ada angka 4 itu tidak ada. Jadi ini asalnya angka 1 dikali 15 sama dengan 15. 3 dikali 5 sama dengan 15. Dari sini udah cukup angkanya 4 ini saja, karena angka yang selanjutnya itu tidak ada lagi antara dua angka yang dikalikan menjadi 15, jadi ini saja. Lalu dari kedua faktor persekutuan ini mana saja faktor persekutuannya atau angkanya mana saja yang sama? Yaitu 1. Lalu ada 3 dan 3. Jadi faktor persekutuan dari 1 dan 12 dan 15 yaitu 1 dan 3. Atau lebih mudahnya, untuk mencari faktorisasi dari angka 12 dan 15 dapat dicari menggunakan papan bilangan ini. Untuk 12 yaitu angka apa saja? Ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 6, dan yang terakhir angka 12. Bagaimana caranya? Sama seperti ini, yaitu mengalihkan antara 1 dengan 12 yang mana hasilnya yaitu 12. 2 dikali 6 hasilnya 12 dan untuk yang C ini membahas tentang bilangan prima. Nah, apa sih bilangan prima itu? Jadi,
Bilangan prima itu bilangan yang tidak dapat dibagi lagi ya teman-teman. Misalnya 3. Nah itu juga hanya bisa dapat dibagi dengan 1 dengan bilangan itu sendiri. Jadi itu pengertian bilangan prima. Untuk contohnya bilangan prima misalnya 2. Kenapa sih 2? Ya sama seperti yang dijelaskan tadi. 3, 5, 7, 9, 7, 11, 13, 17, 23. Dan ini untuk contoh kecilnya bilangan prima ya. Sekian dari inovasi dari kelompok kami yang membahas tentang kelipatan dan faktor bilangan. Inovasi dari kelompok kami adalah papan bilangan. Demikian penjelasannya. Kalau ada salah atau lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua.